Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Yuni Aksayuni SPD CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung dengan fasilitator Ibu Megawati dan pengajar praktik Ibu Hesi Marlina. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Dari berbagai macam pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan suatu cara melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai visi murid impian, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid. Langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, kita dapat menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan gaya belajar murid. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menyiapkan strategi yang digunakan. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, profil belajar. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kita dapat melakukan penilaian melalui tes. Yang kedua, kita dapat melakukan wawancara dengan murid. Yang ketiga, kita dapat mengamati karakteristik murid. Yang keempat, kita dapat melakukan wawancara dengan orang tua dan guru sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten mempertimbangkan hasil pemetaan belajar. Guru membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten pembelajaran yang meliputi materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu diajarkan pada siswa sesuai kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan strategi ini, guru membedakan proses belajar yang dilalui peserta didiknya. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi produk mengacu pada kemampuan guru untuk memodifikasi suatu produk untuk membantu siswa belajar. Produk bisa meliputi hasil pekerjaan, presentasi, praktek, atau unjuk kerja yang ditunjukkan siswa kepada guru. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan murid akan belajar tercapai merata. Murid dengan gaya belajar kinestetik, visual, audio dapat terpenuhi dengan baik. Murid juga dapat mengekspresikan hasil karyanya sesuai dengan kesukaan atau minat murid. Dengan begitu diharapkan murid dapat mencapai hasil belajar yang optimal sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Keterkaitan materi antar modul mulai dari modul 1.1 sampai modul 2.1. Modul 1.1 kami sudah mempelajari pemikiran,
KHD tentang pendidikan, di mana pendidikan harus menuntun dan berpihak pada murid. Untuk itu, kami sebagai guru penggerak harus memahami dan menjalankan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Salah satunya menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk itu, kami sebagai guru penggerak harus memiliki visi guru penggerak yang terdapat pada modul 1.3, membuat visi untuk murid impian. Salah satunya dapat diwujudkan dengan budaya positif yang terdapat pada modul 1.4. Agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, setelah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan nyaman, guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan harapan tujuan pendidikan nasional sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.